Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang banget deh. Kacamata. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Pemirsa gimana, sehat semuanya? Insya Allah ya, mudah-mudahan sehat terus. Kalaupun datang penyakit, mudah-mudahan penyakitnya nyembuhin kita punya dosa. Menggugurkan kita punya dosa. Ada kisah menarik ketika Rasulullah Muhammad SAW itu bayi. Ketika dia bayi, dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ke kampungnya dia di Taif. Kampungnya saat itu kering, rontang. Onta-onta berhenti kemudian menghasilkan susu. Tanaman juga apalagi nggak ada yang kemudian menghasilkan. Nah, pada saat Rasulullah Muhammad SAW kecil, dibawa sama Halimah ke sana. Ibunda Halimah dibawa ke sana. Tahu apa yang terjadi? Kampung tiba-tiba ribut. Karena kok tiba-tiba onta-onta yang bahkan tua itu menghasilkan susu. Nggak pakai diperes, dia pakai ngalir. Lah buah-buahan semua berbuah. Pokoknya yang kering-kering mendadak hijau kembali. Itulah keajaiban Rasulullah Muhammad SAW. Kecilnya aja tuh kayak begitu, bayinya tuh kayak begitu. Nah, bagaimana kemudian sosok Rasulullah? Nah, yang ini yang kemudian kita coba akan explore bersama tamu-tamu kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu apa kabar Bu? Baik. Dari mana Pak Ustadz? Belum ditanya. Oh belum ditanya. Kita tanya nih. Yang sebelah sini Ibu dari mana Bu? Ah, barat, ke barat. Yang sebelah kanan? Dingin. Ya. Apaan dingin aja? Jatiwaringin. Oh Jatiwaringin. Iya. Alhamdulillah. Ceritanya rame banget tuh barusan. Rame. Tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaib. Oke Pak Ustadz, kita punya item baru. Siap. Assalamualaikum Ji. Oke. Ya, kita kasih kesempatan. Biasanya kan kita nayangin VT. Sekarang langsung di sini orang yang mau nanya. Oke, silakan. Kita silakan. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Saya Yurni dari Alisa Nurul Baki Bandung yang akan saya tanyakan. Amalan apa yang harus kita perbuat supaya doa kita tepat tercapai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu kalau mesen bubur pagi-pagi nih. Ini Pak Ustadz nanya amalan kok ke bubur Pak Ustadz? Iya, Pak Malu mesen bubur. Oh, iya. Jawab dulu nih. Oh iya. Terus sampai sono ngantri. Antri bener. Kira-kira lu bakal dilayanin cepet apa telat? Ya nunggu antrian lah. Nunggu antrian. Kalau nggak pengen ngantri gimana caranya? Lu datang dari malam. Oh lebih dulu. Datangnya dari malam ke tukang bubur. Bang dagang nggak besok? Dagang. Pesan nih tolong anterin besok. Dianterin duluan. Oh. Nah kalau doa pengen dikabulin cepet Bu, pendorongnya mesti ada, bawaannya mesti ada. Yang bikin Allah demen sama kita apa? Quran, sholat malam, sedekah, doa orang tua, doa anak yatim, doanya guru. Nah itu yang bikin cepet doa kita dikabul, insya Allah. Oke, di tema kita malam ini Pak Ustadz, kita juga undang teman kita yang akan ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Langsung kita undang Pak Ustadz ya? Siap. Tamu kita yang pertama ada Bapak Ustadz Dodi Al-Jambari. Oke. Rasul menyuruh kita menyayangi anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi fakir miskin. Ini dia. Saya kenal pertama kali beliau ini dari sulap. Dari sulap? Dari sulap dia. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ini pesulap ini. Bisa nyulap Monas jadi Borobudur. Insya Allah bener gambarnya gitu tuh keset. Tapi gimana entah. Iya. Beneran bisa? Bukan main. Wow. Nah, Pak Ustadz tadi kita malam ini tentang keteladanan Rasulullah. Ya. Ada yang lain gak sih dan kenapa kita harus meneladankan Rasulullah? Subhanallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kenapa harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena satu-satunya manusia yang ketika kita ikuti beliau alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan cintanya dan sekaligus memberikan pengampunan dosa.
Di Ali Imran 31 Ustaz ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang memang betul-betul mencintai aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW suruh bilang sama mereka, ikut aku, follow my path, ikuti saya. Jadi followernya Rasul. Jadi followernya Rasul. Kalau follower Twitternya ada ini mungkin ya cuma segitu-segitu aja ya. Tapi kalau mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yuhibbukumullah, akan memberikan cintanya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dapat cintanya Allah, hapus dosa. Subhanallah. Ikut Rasul doang. Ikut Rasul, ngikut doang. Ngikut doang. Ikut doang tuh Ustaz. Kita tanya dulu deh. Nah, oke. Kita tanya lagi. Ya, entar Yang Pak Ustaz. melewat. Iya benar. Tetap bareng kita di chatting nih kan ya. Bentar. Jangan pulang, Bu ya. Iya, tetap di sini ya. Ya silakan. Oh iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Jadi pengikutnya aja udah seperti itu tuh Pak Ustaz. Iya, benar. Ngikutin doang. Cuma ngikutin doang. Menempel aja ke kulit Rasul yang terhindar dari neraka. Aduh. Saya lahirnya kelamaan sih, nggak bareng dulu ya. Nah, tapi ada caranya. Nah, gimana Pak Ustaz? Caranya dekat sama pewarisnya Rasul. Oh. Dekat sama pewarisan Nabi. Ya ini para alim ulama. Nah, para alim ulama itu Masya Allah dia. Bukan saya ya, maksudnya kalau alam yang beneran. Kalau kita kan berdua masih bohongan aja. Aneh yang bohongan, masih udah beneran insya Allah. Masih palsu gitu. Dekat sama dia. Dekat sama ulama. Kalau guru-guru ngaji gitu kira dekat sama guru-guru ngaji. Nah Pak Ustaz tadi, Nabi Muhammad kan sosok yang sangat sempurna. Apa bisa nih seperti kita jadi seperti beliau gitu? Alafun Ustaz. Iya. Kebanyakan orang menganggap bahwa Rasulullah SAW itu ada di Menara Gading yang kemudian tidak bisa diimplementasikan. Ini seolah-olah jadi, ya itu kan Nabi, kita kan susah. Ya. Alafu nih, ketika saya masih belum mau berislam secara benar ketika itu, saya pikir melihat orang Islam kayaknya jorok-jorok gitu. Pada sarungan, hari sarungan juga. Udah gitu, pokoknya Maaf, dulunya dia 5 agama. Di Indonesia 5 agama, dia 7. Dia baru nyari Islam, alhamdulillah. Jadi ketika lihat Rasulullah SAW itu diletakkan di Menara Gading, susah buat kita, nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Rasulullah SAW itu punya turunannya, punya derivasi. Yeah. Jadi kalau di dalam surat At-Taubah ayat 100 ya kalau nggak salah, tolong koreksi. Siap. Di situ Allah SWT bilang bahwa dalam firman-Nya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa a'dalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu dari zaman orang-orang awal masuk Islam, asabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansor, ada kelompok yang satu lagi nih. Alladzina taba'uhum bi ihsanin, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Muhajirin dan Ansor ini siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, kalau niru Rasulullah SAW nggak bisa, niru sahabat saja sudah selesai persoalannya. Karena apa? Itu tadi, ngikutin itu saja, Muhajirin dan Ansor saja sudah membuat Allah ridho kepada kita dan kita bisa ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi Nabi aja banyak pilihan nih. Ada yang miskin, yang kaya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang sakit-sakitan ya kan. Ada yang kemudian penyabar. Ada yang pemberani sampai nampol orang mati. Ya Nabi Musa itu nampol orang cegang mati. Kabur dia. Ya kan? Bener. Nah sahabat juga rupanya begitu Ustaz ya. Jadi kalau kita nganggap Rasulullah SAW, iya malah saya yang mesti banyak belajar sama antum Ustaz. Ketika lihat bahwa sosok Rasulullah SAW itu begitu agung, begitu mulia, tapi kalau kita lihat, waduh susah kayak niru nih. Begitu lihat para contoh-contoh yang ada di bawahnya, oh sahabat lakukan ini, lakukan ini, kita lakukan bisa ini, milih, bisa milih. Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafar rasyidin. Jadi kalau nggak ngikut Rasulullah SAW boleh ngikut para sahabat. Dan Rasulullah SAW itu ibadahnya paling luar biasa. Ibadahnya 24 jam. 24 jam. 20. Banyak orang yang menganggap, waduh 24 jam. Kapan gua ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Justru ngapa-ngapain jadi ibadah. Benar. Subhanallah. Ngapa-ngapainnya aja tetap ibadah. Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ke pasar. Saya nggak yakin nih, ibu-ibu apal nggak doa masuk pasar nih?
Apa? Ya Allah, Hafal, banyakin belanjaan. Minta gratis. Wah. Ajarin, Ustaz, ajarin. La ilaha illallah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul mulku wa lahul hamdu walahul hamdu wa huwa hayyun wa huwa hayyun la yamutu la yamutu biyadihil khair biyadihil khair wa huwa ala kulli wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh, doa masuk pasar. Jadi nggak perlu baca a'udzubillah himenasil nirojim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan sil yang terkutuk. Ente gak sadar ya? Udah diskon. A'udzu bisel A'udzubillah himinasil nirojim. A'udzubillah himinasil nirojim. Jadi berlindung doanya kepada itu. Allah dari godaan sel yang terkutuk. Kadang-kadang kita datang belanja ke pasar, niatnya beli apa, begitu melihat 70%. Nah, Belok. belok. gitu. Wah, ada hadiah ini, bonus itu, bonus apa segala macam. Nggak butuh, tapi kebeli. Karena apa? Doa itu tadi tidak dilibatkan. Oh. Nah, biar kita tidak tergoda oleh godaan sel, kita undang aja bintang tamu yang kedua, Pak Ustaz. Oke, siap. Iya, ya. Ini guru saya. Wah. Iya, guru saya. Saya banyak belajar dari beliau dalam dunia komedi, tapi sekarang suka berdakwah juga, Pak Ustaz. Allah. Kita undang, ini dia Bang Haji Akri. Iya. Aku rindu kepadamu Muhammadku, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kulluhum I love you full. Iya. Main dah. Kan main. Kalau di sinetron juga selalu jadi Pak Ustadz. Emang bisa? Hah? Emang bisa? Ya kadang-kadang saya mah dagang. ternyata ya mohon izin Kiai. Artinya bahwa Allah tidak melihat profesi, Allah tidak pernah peduli dengan jabatan, Allah tidak pernah peduli dengan pangkat. Tapi yang Allah peduli adalah bagaimana takwanya seseorang kan gitu. Asik. Inna akramakum indallahi atqakum gitu ya. Wih. Ya kan gitu. Artinya sejauh ini pelawak pun boleh ceramah gitu. Kalau tiba-tiba di para pencari Tuhan Akri jadi Ustadz Ferry, nggak jelek-jelek amat ya. Merangkap lagi dagang pisang juga. Ya, Oke, kita tahan dulu Iya. nih. Ya, ntar kita akan Kenapa coba. ditahan-tahan? Ya, karena ada yang mau lewat. Hah? Takut pintunya takut jebol. Ada kardus nggak? Masukin aja di kardus. Tentu bareng kita di chatting dengan YL. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Yuk pulang yuk udah. Enggak, maksudnya alhamdulillah ketemu lagi. Kirain gitu. alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah masih sehat. Oh, alhamdulillah. Kalau nggak sehat Bang Akri nggak bisa nyampe sini. Benar. Sehat ya, Bang Haji? Alhamdulillah. Muter Kalau terus nggak sehat ya. kita udah didorong. Nah, Muter terus. muter mulu kayak nyamuk tempayan, Bu. Muter. Muter dagang pisang. Semprot aja. Bang Akri. Iya. Kan kita tahunya nih Bang Akri adalah seorang komedian. Terus kalau ngedakwah itu pola dakwahnya kayak gimana Bang Akri? Wah, selalu Asik. bermain pola kayak tukang jahit ya. Iya. Bikin kerah dong nih. Enggak, kalau anak yang ringan-ringan aja. Sebab begini, Islam itu indah. Agama itu juga asik, santai. Begini aja nih, kalau kita mengawali dengan bismillah, udah tambah nilai ibadah. Gitu kan? Iya. Artinya alangkah indahnya kalau semua kita ini siapapun tanpa harus pakai label ustadz atau label kiai, tapi dia punya misi dalam hidupnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan yang tidak baik itu adalah misi kita dalam hidup ini. Aman nih negeri, nggak perlu kehilangan motor ya. Nggak perlu takut spion dicuri gitu. Karena kita masing-masing punya misi untuk menyuruh berbuat baik, mencegah perbuatan yang tidak baik. Bang, tema kita sekarang tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di mata Bang Akri, Ya. seperti gimana tuh Bang? Kalau bicara itu, saya sendiri lebih melihat, kan gini ya, dari Allah lewat Jibril ke Rasulullah, terus ke sahabat, tabi'in gitu ya Tante. Nah, saya melihat bahwa orang-orang tua saya adalah sebelum saya, gitu kan. Jadi, saya melihat bagaimana belajar agama dari orang-orang tua saya. Itu.
Kalau kita langsung ke Rasulullah, berat, model kita berat. Sebab in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak akan bicara selain wahyu. Gitu kan? Dan Nabi itu bercanda Nabi juga. Ada bercandanya. Pada saat satu ketika dia berpidato, terus dia bilang di dalam surga nanti, di hari kiamat nanti tidak ada nenek-nenek, gitu kan? Nenek-nenek nangis ya Bu ya, sedih. Apa gue udah nggak secantik itu? Gitu. Apa gue udah nggak pantas jadi penghuni surga, gitu kan? Mereka sedih, gitu kan? Tapi Nabi langsung jawab, karena di sana nanti tidak ada nenek-nenek, semuanya 34 tahun, muda semuanya. Itu kan bercanda juga tuh kan? Benar. Nah, seperti itu juga barangkali bahwa dalam hidup ini orang-orang yang selalu berbuat baik gitu ya. Berteman baik, bersahabat baik, bertetangga baik, indah loh. Indah itu. Karena faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Indah tuh. Kita modal pulang ternyata falyamal 'amalan shalihan, berbuat baik. Ini kan kita baik nih. Iya. Ini baik sama aneh, Kiai baik sama aneh, Ustadz baik sama aneh, kan gitu. Kalau nggak mau dirawat aja. Betul. Makanya bener lah kalau pembungkus buntut daripada ceramah para kiai sering kita dengar. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Badiru bil a'mali shalihah, bersegeralah berbuat kebaikan. Ternyata menjadi orang yang baik itu indah. Iya Mak ya? Iya Mak ya? Mak baik melihat saya, nggak ada enaknya sama sekali. Nah, jadi punya pertanyaan nih Pak Ustadz. Kalau mukjizat Nabi Muhammad, apa bisa muncul ke orang-orang seperti kita nih Pak Ustadz? Ya, Ustaz. Kalau mukjizat Rasulullah SAW dan para nabi rasanya ya nggak akan bisa. Tapi perlu kita paham bahwa ada keistimewaan yang jumlahnya 4 di dunia ini. Pertama mukjizat buat para nabi doang. Mukjizat ya. Dan para rasul. Iya. Ada karomah namanya, kemuliaan. Mukjizat, ini karomah. diberikan kepada para wali, para aulia, para wali-wali Allah. Iya. Ada yang ketiga namanya maunah, pertolongan. Itu siapa yang? Nah, maunah ini diberikan kepada orang yang dikehendaki sama Allah. Terserah Allah mau kayak apa. Mukjizat, karomah, maunah ini ada cirinya. Tidak bisa diulang, tidak bisa dipertontonkan, kehendak Allah. Itu. Tapi kalau yang keempat, ini istidraj namanya. Istidraj ini tidak bisa sama seperti yang 3 tadi. Ini bisa diulang, bisa dipertontonkan, dan terjadi atas kehendak manusia. Diizinkan Allah tapi dimurkai. Biasanya terjadi pada siapa? Nah, paranormal, dukun-dukun yang nggak bener, gitu. Ngobatin tidak dengan cara Rasulullah SAW, ngakunya syar'i padahal nggak syar'i, gitu. Jadi kalau ingin tidak bertabrakan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan pengobatan, gitu. Kalau misalnya kita lihat bekam hijamah, masya Allah, itu nggak usah ngomong soal trigliserid atau kolesterol, tapi tensi darah bisa langsung turun, gula darah bisa langsung turun, dan hampir semua penyakit-penyakit yang toksinnya ada di darah kotor itu kebuang semua. Belum lagi bicara ruqyah. Ruqyah itu psikis dan fisik. Rasulullah SAW juga ketika dapat mukjizat beberapa kali berulang, seperti ketika di Gua Thur, Rasulullah SAW itu kakinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu tersengat sama salah satu binatang berbisa. Maka kemudian Rasulullah SAW ngambil ludahnya, diolesin, sembuh. Ketika Rasulullah SAW perang di Uhud, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada satu kondisi di mana Rasulullah SAW tahu bahwa perang Uhud itu akan menghancurkan tubuhnya. Giginya patah 2, robek karena baju zirah. Allahumma sholli ala Muhammad. Punggungnya tertusuk sama perangkap yang dibuat oleh kafir Quraisy ketika itu. Dan Rasulullah SAW koma. Lah kalau kita niru pakai sabuk sakti, kebal, bacok, segala macam, itu nggak Rasul banget deh. Nggak banget. Maka kemudian mukjizat yang seperti itu bukan mukjizat, itu istidraj. Karena apa? Terjadi karena kehendak manusia. Kalau diizinkan Allah tapi dimurkai. Bahasa ringkasnya kalau istidraj itu Allah kasih tapi Allah marah gitu. Gitu. Tidak, maksudnya tidak disukai gitu ya. Jelas, dan itu terjadi kebanyakan di orang-orang yang Betul.
Salah satunya kuncinya kalau lihat di Al-Quran di surah Al-Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada manusia minta tolong sama jin, tambah sesat, tambah dosa. Maka kemudian tidak ada itu yang indigo, yang indera keenam, yang sixth sense, yang bisa ngelihat ini, enggak ada. Karena yang gaib itu cuma Allah. Rasulullah SAW saja tidak tahu yang gaib seperti apa. Ketika beliau perang aja, nggak ada urusan. Begitu kalah ya sudah kalah, sudah waktunya kalah, memang kadang-kadang menang. Belum. Subhanallah. Luar biasa Bu ya. Enak banget dengerinnya ya. Iya. Itu selesai kita udah. Pokoknya sama dua ini beres. Ringan. Itu baru Banyak sekelumit. yang kita ketahui. Baru sekelumit itu. Ilmunya. Subhanallah, ya. Masya Allah. Oke, nah Denny juga sekarang punya informasi nih Pak Ustadz. Siap. Denny yang harus nyampein. Oke, Denny punya informasi. Nah, sekarang bagi yang ingin mengoptimalkan fungsi smartphone-nya dengan semua sistem operasi seperti Android, BlackBerry, iOS, bisa menggunakan Indosat Mentari yang didesain khusus untuk memaksimalkan performa smartphone Anda ya. Dapatkan gratis 12 bulan WhatsApp, gratis internetan dengan kuota sampai dengan 3 GB dengan kecepatan sampai dengan 7,2 Mbps atau pilihan paket BlackBerry. Gratis 200 menit telepon ke semua operator dan gratis SMS. Nah, caranya gampang, cukup dengan menekan bintang 123, bintang 2 pagar. Tekan OK atau yes. Indosat Mentari, design for smartphone. Di monitor lu sendirian sayang gue. Oke, kamu temenin saya. Iya, biar banyak Jangan gambar. kemana-mana. Ya. Jangan kemana-mana. Tetap Jangan kemana-mana. bukan, tetap di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Anak kecil pakai baju tuh susah. Kalau dia nggak niru orang tuanya. Benar. Gitu dia ngeliatin orang tuanya, dia liatin kakak-kakaknya, dia bisa pakai sendiri. Kadang-kadang nggak perlu diajarin. Orang makan dia niru orang lain makan. Orang jalan dia niru orang jalan. Semua dikasih kemampuan untuk itu. Bahkan tuh hidup Allah kasih contohnya. Ini Rasulullah Muhammad SAW. Tinggal ngikutin aja Rasulullah sebisa yang dimampunya. Insya Allah semua urusannya jadi beres. Amin. Itu disampaikan nama Ustadz Jambari. Oke. Nah, Pak Ustadz tadi selain sosok kenabiannya, apalagi sih yang bisa kita pelajarin dari Rasulullah SAW? Subhanallah. Beliau itu punya 8 dimensi manusia. Baru dengar lagi tuh saya 8 dimensi manusia. Sebagai pemimpin negara, Pemimpin, penggiat ekonom, ya. pengatur legal, pemimpin perang, kepala rumah tangga, dia pendidik, self developmentnya, wah siapa yang tidak terinspirasi sama beliau. Dan ketika kita lihat satu-satu kita perhatiin, masya Allah, tidak ada satupun yang tidak pantas untuk dicontoh, tidak pantas untuk tidak dicontoh. Iya. Contoh tadi bercanda. Iya. Rasulullah SAW pernah lagi makan kurma, Ali bin Abi Thalib di samping beliau iseng Geser. geser biji kurma. Makan biji sama kelopaknya digeser ke Rasulullah SAW. Seret. Habis itu ngecak. Lihat sahabat, yang paling banyak makannya kayaknya paling lapar nih. Lihat Rasulullah SAW paling lapar nih. Begitu dilihat, memang paling banyak Rasulullah SAW karena ketumpukan sama punya dia kan. Iya. Begitu Rasulullah SAW dengan sangat smart joke-nya, beliau balikin. Kira-kira siapa yang lebih lapar? Ini habis sampai ludes-ludes sama biji-bijinya sama kelopak-kelopaknya. Ini bercandanya Rasulullah SAW luar biasa, dahsyat banget. Dan kalau kita lihat dari sisi betapa romantisme seorang Rasulullah SAW, wah luar biasa. Ketika dikepung sama para istrinya, ya Rasul, siapa di antara kami yang paling engkau cintai? Wah, itu kan kalau yang satu disebut, yang lain pasti keki. Yang satu disebut pasti yang lain iri gitu kan. Luar biasa. Jawabannya diplomatis banget. Yang paling aku cintai adalah yang nanti aku akan menyematkan cincin di jari manisnya. Semua dikasih. Nanti tapi. Wah, dan semua merasa dicintai. Ini luar biasa kan. Belum lagi beliau mendidik. Mendidiknya itu beliau tidak pernah mengajarkan sesuatu yang kemudian dimanjakan. Al-Afuni, para kiai, para ulama, kalau di Indonesia nih, Masya Allah. Buahnya paling banyak, kuenya paling banyak, minumannya paling banyak. Mau Kebulis apa? nampan. Nah, Rasulullah SAW nggak pernah mau kayak begitu. Pernah ketika Rasulullah SAW itu bersafar sama para nggak ada sahabat. satu sini. Iya, makanya nggak ada kan? Nggak ada. Udah berapa episode begini aja nih berarti. Ya, emang ya tenggorokan kering rasain aja dah. Kebangetan.
Lanjut Ustaz. Jadi benar Rasulullah nggak mau kayak gitu. Nggak mau. Beliau nggak mau diistimewakan. Meskipun beliau istimewa, beliau nggak mau istimewa. Kalau kita lihat 8 dimensi itu, subhanallah. Ekonomi, ketika beliau ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, ini pasar sedang dikuasai sama Yahudi. Bagaimana kita mengatasi ini? Kata Rasulullah SAW, apa yang kalian lakukan? Kami tidak memainkan harga seperti mereka. Kami tetap memilahkan mana yang baik, mana yang buruk, kita pisahkan. Dan kami tidak mempermainkan timbangan. Apa kata Rasulullah SAW? Salah. Loh, udah ngikutin Rasulullah SAW masih salah juga. Apa yang salah? Tambahin timbangannya. Jadi pembeda tuh. Ternyata sodakohnya jadi luar biasa. Bayangkan kalau kita misalnya ngelihat cuman nggak curang biasa. Ini nambahin. Subhanallah. Oh, berarti ada 8 dimensi itu ya? Subhanallah. Oke. Subhanallah. Tadi Makanya kita jauh sekali kalau kita lihat tadi ya. Gimana tuh, Bang? Jauh sekali dengan Rata. Bang, katanya pernah dakwah di kolong jembatan, ceramah di kolong jembatan. Iya, di tempat pelacuran aja pernah. Itu Di kapan tuh waktu? LP juga pernah. Ya tergantung siapa aja yang manggil. Menarik dari Ustadz yang sampai Gus Dodi tadi ya. Artinya benar bahasa Kiai itu. Kalau Nabi menyampaikan dakwahnya itu talwihan. Talwih artinya sindiran ya, tidak tasrihan. Kalau kita kan belak-belakan, bego dibilang bego beneran gitu kan. Kalau pertanyaan itu dan artinya memang kita ini ya siapapun kalau yang namanya sudah jadi figur itu milik semua. Artinya bukan hanya main kelas ya kan ya Taz ya. Kita juga seperti adik-adik kita, saudara-saudara kita. Bahkan saya pernah di LP saya pernah berdakwah, saya bilang hidup itu tinggal di situ-situ aja. Yang teriak keadilan sekarang diadili. Yang teriak keamanan sekarang diamankan. Bisa saja yang di dalam jadi keluar, yang di luar bisa ke dalam. Jadi hidup itu ternyata bagaimana kita bisa mengendalikannya. Artinya kita ini nggak bisa lepas dari hawa nafsu ya Taz. Tidak bisa lepas dari hawa nafsu. Akhirnya jangan pernah berubah. Kalau ada bahasa gini, saya pengen kaya, begini-begini bingung, perbanyak aja itu. Karena gini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu ghaniyun aman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Jadi kalau pagi sore kita masih miskin juga jangan kesel, emang miskin udah turunan. Ya. Dan jangan pernah memaksa jadi orang kaya. Lihat yang maksa capek loh. Lu bayangin kalau pengen kaya maksa capek. Istrinya suruh niup lilin pegang baskom. Ya kan? Suaminya keluar muter-muter tengah malam. Capek nggak tuh, Bu? Capek. Itu ngapain? Ya nggak tahu itu, Zat. Jadi kirain mau ulang tahun waktu itu. Malam-malam beli lilin, taruh di baskom, kasih air. Gitu kan. Dia tungguin suaminya keluar muter. Begitu sih bunyinya. Sempat begitu bunyinya. Gitu. Nggak tahu apaan, Zat. Saya nggak tahu itu jadi apa dia. Waktu itu Bang Akri gimana sama istri, janjiannya gimana? Waktu itu gimana? Saya nggak bunyi. Berarti gua dong. Oke. Tahan bentar, ntar kita lanjut lagi. Kita masih ada satu segmen terakhir. Tetap bareng kita di chat ini kan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih masih bareng kita di chatting dengan ya. Keteladanan Rasulullah. Den kayak gini Den ya, indah nih. Yang kalau orang baik Toto nih, Alkit and Friend. contoh ya, contoh teman-teman ya kan. Yang pegang gitar orang beriman, lagunya juga maknanya iman. Ada ibadah. Alhamdulillah, benar. Ya kan? Yang pegang mendolin, karena yang megang orang yang punya iman, ada ibadah loh keluar dari situ. Ya tadi? Iya benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya. Ya kan cakep tuh. Gitu. Sama begitu juga. Jadi untuk menjadi seorang pendakwah atau bahasa apapun, siapapun punya hak, punya misi. Untuk seorang pelacur boleh bilang, kamu jangan seperti saya ya nak ya. Itu udah dakwah. Udah dakwah. Iya Bu? Gak usah bawa baskom kayak tadi. Nggak usah repot itu sampai woi lah bini suruh nungguin lilin kan. Kata tetangga mau ulang tahun tiap malam Bu. Nggak tahu menungguin suami. Gitu. Gitu deh. Tuh, saya jarang loh ngeliat sponsor kakak tuh. Tapi itu di dunia sunnah itu sama Bu. Bayangin ya untuk urusan setan aja kerjasama berdua suami sama istri. Harusnya di urusan sunnah sama juga. Tapi bukan saya, bukan diri saya enggak. Ini contoh. Justru mudah-mudahan begitu karena begitu kan di urusan sunnah. Di urusan sunnahnya. Begitu suami kerja, jalan imam gitu kan. Begitu suami jalan, istri pasang baskom. Keren sholat. Iya maksudnya sholat. Itu kan siloka toh. Oh iya. Itu seperti itu. Istri pakai kemudian mau kenanya, gelar sejadahnya, dikawal suaminya nyari duit sama doa-doanya.
Itu sama sebenarnya. Di urusan setan aja kerjasama. Jangan sampai begini. Jangan emang, iya bang, begitu suaminya pergi masuk yang lain. Subhanallah. Subhanallah. Atau suaminya keluar, nggak lama dia juga keluar, tapi ke tetangga. Ya Itu lewat mana Bu? Jendela apa pintu depan tuh? Bu? Bener tuh, jadi saya sering pakai Ustadz. Si loka babi ngepet itu. Dengan, coba dong tiru mereka itu. Mereka ngamanin malam. Itu setan kan, ngamanin malam. Dia ngamanin malam mulai dari Isya toh. Sampai jam berapa biasanya tuh? Nggak kenal, Tad. Nggak kenal. Tad, jangan begitu dong Tad, ajak aja. Enggak, nanya jam doang. Sampai jam berapa biasanya? Enggak, waktu itu kita pulang berdua. Oh, bareng. Orang begitu pulang-pulang sore-sore, bini kok tumben pulang sore. Jadi ngegadangin lilin itu sampai 1 malam penuh toh. Tapi kita ya Allah buat 2 rakaat aja subhanallah. Rasa berat banget ya Allah. Itulah manusia. Nah, kalau Kalau bahasa kiai yang indah begini Saudara Den. Harusnya apapun yang kita punya membawa kita kepada ibadah. Termasuk kita punya istri. Kayak Ustaz tadi bilang tuh. Ya kan suami berangkat, ya kan suami pulang. Bener-bener tuh sampai apa namanya tasbihnya, pulang mau wudunya diantar tuh. Itu cakep tuh. Cakep itu. Nah, Pak Ustadz, salah satu kita untuk mengagungkan Rasulullah itu dengan bersolawat. Kalau orang yang sering solawat tapi subuhnya sering kesiangan, gimana tuh Pak Ustadz? Nah itu Ustadz itu. Kalau bahasa sederhananya, kalau yang tadinya tidak pernah melakukan satu kebaikan, ada peningkatan solawatan gitu meskipun sampai malam gitu, sampai jam 12 malam solawatan, terus subuhnya kesiangan, masih mending. Kenapa? Tadinya begadang doang, nggak pakai solawatan. Tapi kalau sudah mendawamkan solawat, tapi kemudian subuhnya terus ketinggalan, ada yang salah dengan solawatnya. Tanya deh. Salawat itu kan bukan hanya soal kebaikan suara kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan cuma keindahan lagu, tapi perilaku Rasulullah SAW dijalankan enggak? Apapun, misalnya salah satu contoh misalnya ya makan pakai tangan kanan. Kemudian kalau nguap ditutup, ketawa tidak seperti kuntilanak pindah sarang gitu kan ya. Dengerin tuh. Jadi harus ditutup ya Bu ya. Tutup Bu, kalau ketawa tutup, nguap juga tutup ya. Ini saya gara-gara nutup sering nguap Bu, hidung saya jadi pesek nih Bu. Asal gitu. Akhirnya jadi pesek nih Bu, harusnya kalau nguap kayak di Arab gitu. Itu kesalahan saya Bu, karena didikan orang tua memang saya tidak pernah diajarkan bagaimana merawat wajah, tidak. Jadi diajarkan merawat akidah. Makanya Amin. Jadi kalaupun kita udah kemana-mana tetap kita pulang, karena jujur aja saya bisa ngaji karena sering makan berkat. Alhamdulillah. Saya ngalamin makan daging tidak pernah ditenteng sama orang tua ke restoran Bu, tidak pernah. Bapak saya enak ke restoran makan daging nggak pernah. Saya makan daging nungguin bapak pulang tahlil. Itu bawa berkah masih. Iya, bawa berkah. Itu Islam ya. Islam Bawa Indonesia. berkah. Biar berkah kita berdoa deh Pak Ustadz. Iya dah. Iya. Udahan dulu, ketawa ya udahan dulu. Iya siap. Oh betul. Oh boleh dong, boleh. Sini ini gitarnya jual aja sini. Ya Allah. Gimana Mas Toto? Fadal. Hanya sepenggal kalimat saja, saya mewakili dari semuanya. Dari pembahasan tadi, beruntunglah dengan segala kerendahan hati kami berkata seperti ini. Beruntunglah dan bersyukurlah orang yang sudah tahu. Yang belum tahu dihormati dan disayangi. Hanya itu dari kami. Silakan untuk mendoakan. Oke pemirsa, ibu-ibu, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini bisa meneladani Rasul. Apapun yang menjadi doa kita akan terhalang kalau kita tidak mencintai Rasul. Tidak berusaha mengikuti apa yang diajarkan sama Rasul. Saya tahu, saya paham, insya Allah, atas izin Allah, pemirsa saat ini menunggu doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Maka jadilah bahagian dari mereka yang mencintai Rasulullah. Insya Allah. Silakan berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan pemirsa beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Atubu ilaih. Silakan pemirsa semua berdoa. Ibu-ibu juga silakan berdoa. Semua kru juga silakan berdoa. Toto Alkit.
Ya Allah, sebagaimana malam-malam yang telah lewat chatting YM, kami tutup ya Allah semua episode chatting YM dengan berdoa kepada masing-masing. Kami punya doa masing-masing ya Allah. Ada yang pengen utangnya lunas, ada yang pengen pergi haji ke Baitullah, ada yang kangen banget sama Mekah, ada yang rindu ingin berangkat bersama orang-orang tuanya, sama istri atau suami, sama anak-anak turunan. Ada yang pengen berkeluarga kayak orang-orang, nggak kesepian sendirian. Ada yang pengen punya anak keturunan. Ada yang bermasalah di urusan anak turunan, bandel-bandel, nakal-nakal, susah diatur. Ada yang lagi bermasalah soal rezekinya sempit, kurang, nggak pernah cukup. Ada yang lagi butuh pekerjaan. Ada yang pengen menjadi hambamu yang soleh, pengen bisa sholat berjamaah. Pengen bisa menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Ya Allah, semua permintaan adalah permintaan hamba-hamba. Wa minkal ijabah, sedangkan ijabah darimu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada yang pengen sehat juga, pengen sembuh, pengen baik dari penyakit, pengen panjang umur supaya bisa mengerjakan lebih banyak lagi amal soleh. Ada yang lagi sekolah, pengen lulus. Ada yang lagi kuliah, pengen berhasil. Ini lagi pengen usaha, ada yang udah berusaha pengen sukses. Maka semua permintaan hamba-hambamu ya Allah, jadikan ibadah mereka kepadamu. Bikin hatinya sabar, baik sangka. Berikan ridhamu juga ya Allah buat acara ini, mudah-mudahan manfaat. Buat seluruh pemirsa mudah-mudahan manfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa tadi menutup pertemuan kita di chatting dengan YM pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua pemirsa jamaah di studio yang udah hati pulang ke Bandung kita. Ya. Ke yang ini ke Jatiwaringin ini ke Ruko. Nirbananya ketinggalan ini masing-masing rebananya. Tas orang satu tas, ayo. Akhir nih. Ayo pimpin mana? Makasih buat tamu-tamu kita, Pak Ustadz Dodi, terima kasih, Bang Agri, terima kasih. Total kita fan, thank you. Saya Denny Cagur dan Pak Ustadz Yusuf Pasuruan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.